Halo, selamat siang adik-adik semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat di tempat masing-masing ya. Tetap jaga kesehatan. Perkenalkan, nama saya Wesley Marander Siagian. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah keteknowiraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bisnis model, yaitu bisnis model kanvas. Kita langsung saja, bisnis model. Menurut Alexander Osterwalder menyatakan bahwa bisnis model itu adalah sebuah gambaran dasar bagaimana sebuah organisasi itu bisa membuat, kemudian mendeliver atau menyampaikan dan menangkap sebuah value yang ada. Kemudian, bisnis model ini seperti sebuah blueprint ataupun strategi yang akan diimplementasikan ke seluruh organisasi berupa struktur, proses, dan sistem. Nah, inilah alasan mengapa kita membutuhkan sebuah model bisnis. Nah, sedangkan itu untuk model bisnis ini menggambarkan bagaimana ide yang kita miliki itu bisa menghasilkan sebuah nilai. Itu adalah garis besarnya seperti itu. Nah, semua pelaku bisnis memiliki pemahaman yang sama terhadap bisnis model, sehingga diperlukan sebuah konsep yang dapat memberikan suatu gambaran yang mudah dimengerti, sehingga nanti untuk konsepnya lebih simpel ataupun lebih relevan, sehingga penerapannya lebih mudah dilakukan. Nah, itulah kenapa bisnis model ini, bisnis model kanvas ini cukup banyak digunakan oleh para pelaku bisnis dalam merancang sebuah bisnis model usahanya. Dan ini juga alasannya kenapa para pelaku bisnis ini, karena mereka menganggap bahwa bisnis model ini cukup sederhana. Kemudian untuk bisnis model kanvas ini, itu terdiri dari 9 blok ya, yang terdiri dari customer segment, kemudian customer relationship, channel, revenue stream, value proposition, key activities, key resource, key partners, dan cost structure. Nah, 9 blok ini itu terbagi ke dalam 4 area utama, yaitu ada area sisi customer, kemudian area offering, kemudian area infrastruktur, dan area finansial atau keuangan. Nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kita akan membahas untuk masing-masing elemen ini ataupun masing-masing blok dari bisnis model kanvas, yaitu ini adalah ke-9 elemennya. Kalau kita melihat bahwa ini terdiri dari 9 blok, kemudian masing-masing blok saling memiliki keterkaitan sehingga membentuk suatu bisnis model. Analoginya seperti ini, kalau kita melihat bahwa seorang pelukis menggunakan kanvas mereka untuk menyalurkan ide-ide yang ada di pikiran mereka sehingga membentuk atau menciptakan suatu lukisan yang indah. Nah, lukisan inilah yang disebut dengan value atau nilai. Nah, sama halnya dengan sebuah bisnis. Nah, kita memiliki ide-ide yang ada di pikiran kita tentang suatu usaha yang mungkin bisa bermanfaat gitu, sehingga kita bisa memanfaatkan peluang itu untuk menciptakan sebuah nilai yang terdiri dari 9 blok, kemudian kita hubungkan ke 9 blok ini menjadi sebuah bisnis model yang siap untuk kita jalankan. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, kita akan membahas satu persatu. Customer segment. Nah, untuk customer segment ini adalah sebuah pengertian bagaimana kita mengetahui kelompok orang atau organisasi yang akan ataupun yang ingin kita jangkau atau yang ingin kita layani. Tentu ada 2 hal yang perlu kita ketahui dari customer segment ini adalah yaitu terkait masalah permasalahan yang ada dan kebutuhan. Nah, ini yang harus kita tahu gitu. Permasalahan yang ada saat ini dan kebutuhan apa
yang mereka perlukan. Nah, inilah nanti yang harus kita identifikasi lebih lanjut. Nah, oleh karena itu ada 2 pertanyaan untuk customer segment ini yang harus kita jawab pada saat menyusun sebuah model bisnis, yaitu yang pertama, untuk siapa kita menciptakan nilai. Kemudian, siapa pelanggan utama kita. Oke, jadi selanjutnya adalah, key point-nya adalah, kita yang datang untuk menawarkan produk ke pelanggan, bukan mereka yang datang ke kita untuk mencari produk kita. Itu adalah sebuah key point terhadap segmen customer segment ini. Nah, oleh karena itu, customer segment ini menunjukkan sekelompok orang atau organisasi yang berbeda yang ingin digapai atau dilayani oleh perusahaan. Kemudian, customer ini adalah inti dari sebuah bisnis model, sehingga nanti kita menawarkan produk ke customer tersebut sehingga kita memperoleh value ataupun keuntungan. Nah, untuk lebih memuaskan customer, perusahaan perlu mengelompokkan mereka ke dalam segmen yang berbeda berdasarkan kebutuhan, perilaku, ataupun atribut yang lainnya. Sehingga perusahaan harus mendefinisikan dengan jelas segmen customer mana yang harus dilayani dan mana yang perlu dihindari. Nah, itu harus detail untuk diketahui. Nah, untuk kelompok customer atau customer segment ini itu mempresentasikan segmen yang berbeda jika yang pertama, mereka membutuhkan penawaran yang berbeda. Tahu, mereka dapat digapai melalui distribusi channel yang berbeda. Atau bisa juga mereka memerlukan jenis relationship yang berbeda. Dan memiliki probabilitas yang berbeda pula. Nah, mereka juga membayar aspek yang berbeda dari sebuah penawaran. Dan yang terakhir adalah bagaimana segmen customer ini ataupun customer segment ini yang berbeda ini kita harus identifikasi lebih lanjut. Oleh karena itu dikategorikan ke dalam beberapa contoh, yaitu ada 5 ya, ada mass market, niche market, segmented, kemudian diversified, kemudian multi-set market. Nah, ini yang harus kita identifikasi lebih lanjut. Sedangkan untuk mass market atau pasar umum itu biasanya tidak membedakan antara segmen pelanggan yang berbeda. Mereka fokus pada satu kelompok yang besar. Sedangkan untuk yang niche market atau pasar terbatas, itu biasanya mereka melakukan segmentasi pasar itu untuk pasar khusus. Mereka spesifik untuk melayani pasar yang tertentu atau terspesialisasi. Nah, sedangkan untuk segmentasi atau segmented itu adalah mereka secara khusus untuk target penjualannya itu kemana. Misal mereka target penjualannya itu ke retail atau non-retail atau corporate. Itu udah harus spesifikasi. Nah, selanjutnya ada diversifikasi, yaitu 2 segmen pelanggan yang tidak terkait dengan kebutuhan atau permasalahan yang berbeda. Jadi ini kita mempunyai 2 pelanggan yang tidak ada hubungan sama sekali. Sehingga kita menawarkan produk kita terhadap kedua segmen pelanggan ini ataupun 2 usaha ini. Sedangkan untuk multi-set market ini adalah 2 atau lebih pelanggan yang saling bergantung gitu. Misal untuk kartu kredit ya, ini basisnya cukup besar, jadi kita bisa memanfaatkan kerjasama, misal bank dengan Indomaret gitu. Jadi itu multi-set market. Kemudian untuk elemen yang kedua adalah value proposition. Nah, value proposition ini adalah jawaban atas permasalahan dan kebutuhan dari customer gitu. Jadi ini yang harus kita berikan solusinya apa. Oleh karena itu, value proposition ini berbentuk produk ataupun jasa ataupun informasi yang menciptakan nilai untuk customer segmen tertentu. Jadi ini adalah key point-nya. Nah, oleh karena itu dalam value proposition ini, pertanyaan yang perlu kita jawab adalah nilai apa yang akan kami berikan kepada pelanggan. Kemudian, manakah dari masalah pelanggan yang kami bisa bantu selesaikan?
Kemudian kebutuhan pelanggan mana yang telah kita puaskan. Nah, oleh karena itu, paket ataupun produk pelayanan apa yang kami tawarkan untuk setiap segmen pelanggan. Gitu. Ini harus spesifik, kita harus jawab gitu pada saat kita menciptakan satu produk, yaitu dalam bentuk value proposition. Nah, key point untuk value proposition ini adalah ini bukan sekedar kita mempunyai ide ataupun produk. Artinya, mungkin kita punya ide yang brilian, kita punya produk yang bagus, tapi produk ataupun ide tersebut tidak cocok dengan customer, itu sama saja produk kita itu tidak akan laku. Nah, oleh karena itu, ini adalah semacam penyesuaian. Bagaimana ide yang ada di pikiran kita ataupun produk yang kita produksi itu sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, untuk value proposition ini mendeskripsikan sejumlah produk ataupun layanan yang memberikan nilai untuk customer segment yang spesifik. Nah, value proposition ini adalah alasan mengapa customer berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Di value proposition ini juga memecahkan permasalahan customer dan memenuhi kebutuhannya. Itu tadi key point-nya ya. Kemudian, value proposition juga dapat bersifat inovatif serta mempresentasikan penawaran yang baru dan disruptif atau bersifat sama atau sejenis dengan yang sudah ada, namun dengan beberapa tambahan fitur ataupun atribut. Nah, itu adalah terkait value proposition. Nah, untuk value proposition ini, tadi key point-nya bahwa ini tidak sekedar bagaimana ide yang ada di pikiran kita dan bagaimana kita menciptakan suatu produk, tetapi lebih ke bagaimana kebutuhan si pelanggan yang sudah kita bikin segmentasi pasarnya apa. Gitu. Kemudian, value yang diberikan perusahaan itu contohnya seperti yang pertama adalah newness atau terbaru. Ini biasanya belum pernah dirasakan oleh customer sebelumnya. Jadi kita menciptakan satu produk yang benar baru gitu. Kemudian ada performa atau performance, yaitu bagaimana kita meningkatkan kinerja atau performa produk ataupun layanan dari yang sebelumnya mungkin tradisional menjadi cara yang lebih umum, sehingga kita bisa menciptakan sebuah nilai dari situ. Nah, yang kemudian customization atau melakukan perubahan ataupun menyesuaikan produk ataupun layanan yang kita berikan, kita sesuaikan dengan kebutuhan customer yang lebih spesifik. Dan acuan kita adalah pasti economy of scale-nya, di mana economy of scale ini adalah bagaimana kita menciptakan ataupun meningkatkan produksi kita sesuai dengan permintaan dari pelanggan ya. Jadi artinya dengan adanya peningkatan produksi itu akan meningkatkan pendapatan kita. Kemudian ada getting the job done. Nah, getting the job done ini itu bagaimana kita menciptakan sebuah ataupun menawarkan sebuah produk itu yang bisa menyelesaikan pekerjaan dari pelanggan gitu. Jadi ini lebih ke bagaimana kita bekerja sama dengan pelanggan untuk menyelesaikan atau mempermudah pekerjaan dari si pelanggan tersebut. Kemudian ada desain. Nah, desain ini itu merupakan rancangan elemen yang penting tetapi sulit diukur. Misalnya produk yang menonjol karena keunggulan desainnya. Jadi biasanya ini semacam produknya Zara ya. Zara mereka sudah punya brand yang cukup menonjol lah di pasar. Ini kurang lebih sama dengan brand atau status ya. Kemudian ada convenience atau usability, yaitu bagaimana kita menciptakan sebuah produk yang bagaimana itu bisa membantu si customer dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Atau bagaimana kita menciptakan suatu produk sesuai permintaan si pelanggan agar si pelanggan tersebut bisa melakukan aktivitasnya lebih mudah. Nah, kemudian ada juga itu untuk price ya, di mana kita menciptakan suatu produk dengan nilai yang sama, tetapi harga yang lebih murah. Nah, ini biasanya seperti yang dilakukan oleh Xiaomi ya, untuk brand
handphone, mereka menciptakan HP yang fiturnya hampir sama dengan brand Samsung mungkin gitu, tapi harganya lebih murah. Kemudian ada cost reduction. Nah, cost reduction itu pengurangan biaya untuk membantu pelanggan untuk menciptakan aplikasi gitu. Misal kita menawarkan sebuah produk ke pelanggan, di mana pelanggan ini setiap hari menggunakan sebuah aplikasi A gitu. Sehingga kita menawarkan sebuah aplikasi B yang nilainya lebih murah gitu. Atau mungkin sebagai contoh, aplikasi A untuk mencari pelanggan itu mereka biasanya person to person gitu, atau langsung, atau direct sales gitu. Artinya kita bisa membantu atau menyediakan aplikasi untuk membantu si customer tersebut atau si pelanggan tersebut, sehingga mereka bisa lebih mudah untuk menggapai si pelanggan mereka gitu. Jadi ini termasuk cost reduction sehingga mereka bisa mengurangi biaya untuk menjangkau si customer-nya. Nah, selanjutnya itu adalah risk reduction. Itu bagaimana kita membantu si customer itu mengurangi risiko. Jadi misalnya kalau untuk ini, risk reduction ini, itu pembayaran tunai ya, di mana kalau pembayaran tunai itu kan risikonya cukup besar. Gitu. Ibaratnya kita melakukan transaksi dengan tunai dengan jumlah yang besar, 100 juta gitu. Padahal untuk sekarang ini kita bisa menciptakan sebuah aplikasi dengan pembayaran yang non-tunai, sehingga itu membantu si customer untuk mengurangi risiko. Nah, yang terakhir adalah accessibility, yaitu bagaimana membuat suatu produk atau layanan yang tersedia untuk customer itu lebih mudah diakses. Gitu. Oke, itu untuk value proposition dan beberapa itemnya. Selanjutnya kita ke channel. Nah, channel ini adalah bagaimana perusahaan berkomunikasi dan atau menjangkau customer segment untuk menyampaikan value proposition tadi. Artinya adalah bagaimana caranya tadi value proposition kita itu bisa sampai ke customer segment. Tipenya di situ. Nah, oleh karena itu ada beberapa pertanyaan pada segmen channel ini yang harus kita jawab tentunya. Yaitu, melalui saluran distribusi mana customer segment ini kita bisa jangkau. Kemudian, bagaimana kita menjangkau mereka saat ini, dan bagaimana distribusi ini bisa terintegrasi. Kemudian, distribusi mana yang paling berhasil, tentu itu yang kita pilih ya. Kemudian, mana yang lebih hemat biayanya, atau yang lebih efisien. Kemudian, bagaimana kita mengintegrasikannya dengan rutinitas si customer kita atau pelanggan kita. Artinya kita menyesuaikan ini, jalur distribusi ini sesuai dengan kebutuhan ataupun keseharian dari customer kita. Nah, untuk key point-nya adalah bagaimana produk kita ini sampai ke customer segment atau ke pelanggan. Nah, di sini untuk channel ini mendeskripsikan bagaimana perusahaan itu berkomunikasi dan menggapai customer segment mereka untuk mendeliver atau menyampaikan value proposition tadi. Nah, komunikasi, distribusi, dan penjualan merupakan interface antara perusahaan dan pelanggan. Sehingga untuk channel ini itu memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada awareness ya, itu bagaimana meningkatkan awareness dari customer terhadap produk ataupun jasa perusahaan yang kita tawarkan. Kemudian ada evaluation, yaitu bagaimana si customer atau pelanggan itu mengevaluasi value proposition yang kita tawarkan. Kemudian ada purchase atau pembelian, yaitu bagaimana cara kita untuk memudahkan customer untuk membeli produk yang kita tawarkan. Yang keempat adalah deliver, yaitu bagaimana kita menyampaikan produk ini sampai dengan ke customer kita. Dan yang terakhir adalah after sales, atau dukungan pelanggan lah istilahnya. Bagaimana kita menyediakan agar pada saat si customer menggunakan produk kita, itu tetap ada semacam feedback lah yang kita berikan ke customer. Kurang lebih seperti itu. Kemudian channel ini dapat
bedakan menjadi dua tipe ya, yaitu direct dan indirect. Yaitu untuk directnya bisa menggunakan tenaga penjual atau sales, kemudian bisa menggunakan website, ataupun mendirikan sebuah toko. Sedangkan untuk yang indirectnya itu bisa bekerja sama dengan toko yang sudah ada, ataupun grosir. Kemudian saya akan menjelaskan tentang masing-masing fitur ini, yaitu untuk yang pertama tadi sales, yaitu bagaimana penjualan ini dilakukan face to face ya. Bagaimana kita mempunyai tim direct sales yang menawarkan produk kita langsung ke customer. Kemudian ada juga melalui web sales, yaitu kita membuat iklan di website, kemudian menawarkan produk kita. Atau bisa juga dengan kita mendirikan sebuah toko. Artinya produk kita ini kita sediakan di toko, nanti customer datang ke toko kita untuk membeli produk tersebut. Kemudian dua indirect tadi, yaitu rekanan ya, toko rekanan atau partner store. Itu kita bekerjasama dengan toko, misal kita bekerjasama dengan Indomaret, kita menawarkan bekerjasama dengan partner kita ini dengan menitipkan barang kita untuk dijual ke customer. Untuk grosir atau wholesaler ini biasanya kita bekerjasama dengan toko-toko yang ada di pelosok-pelosok mungkin ya. Artinya kurang lebih sama dengan partner store. Artinya kita menitipkan barang kita di sana untuk dijual. Nah, itu untuk channel ya. Kemudian kita ke segmen yang keempat, yaitu customer relationship. Oke. Customer relationship ini menjelaskan bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan customer segmen tertentu. Nah, beberapa pertanyaan yang harus kita jawab pada elemen ini ataupun pada blok ini adalah jenis hubungan apa yang diharapkan dari customer segment untuk kita bangun dan pelihara dengan mereka. Kemudian, jenis mana yang sudah kita buat atau hubungan apa yang sudah kita jalin. Kemudian, berapa biayanya? Ini juga harus kita pertimbangkan. Karena kita mungkin harus ada estimasi bagaimana dalam menyediakan fasilitas nyatanya kita menjalin hubungan customer, sebisa mungkin kita melakukan efisiensi biaya. Karena itu nanti masuk terhadap total revenue. Kemudian, bagaimana mereka terintegrasi dengan model bisnis kita yang lain. Nah, ini adalah keuntungannya juga. Artinya pada saat kita menjalin hubungan dengan customer dan kita punya produk yang lain, kita bisa menawarkan produk yang lain tersebut. Nah, jika cocok dengan si customer, nah maka nanti dia akan membeli produk kita yang lain juga. Jadi ini mengembangkan dari sisi customer segment. Nah, key point untuk customer relationship ini adalah bagaimana perusahaan mendapatkan, mempertahankan, dan mengembangkan customer yang ada. Nah, oleh karena itu, jenis relasi yang dibangun perusahaan dengan pelanggan. Itu perusahaan harus menentukan jenis relasi ataupun sistemnya personal ataupun secara otomatis. Nah, ini harus ditentukan. Nah, relasi yang dipilih akan sangat menentukan bagaimana customer experience yang akan dihasilkan. Artinya, jika customer experience-nya memiliki respon yang positif, gitu, artinya nanti ke depan kerjasama ini juga hubungan ini akan terus berlanjut sehingga kita bisa saling menguntungkan lagi. Artinya kita menawarkan produk, kita memperoleh income dari situ, dan si customer juga akan diuntungkan juga karena mereka terbantu, solusi mereka ataupun permasalahan mereka itu bisa terjawab gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk contoh dari customer relationship ini bisa berupa personal assistant, dedicated personal assistant, self-service, communities, kemudian co-creation. Nah, kemudian saya akan menjelaskan masing-masing jenis dari customer relationship ini. Nah, untuk personal assistant ini biasanya ini berkomunikasi langsung dengan customer untuk mendapatkan bantuan selama proses penjualan dan setelah pembelian. Gitu. Jadi artinya kita menyediakan sebuah tim ataupun karyawan untuk tetap melakukan komunikasi, keep kontak dengan si customer agar pada saat si customer ini
membutuhkan suatu kebutuhan gitu, ini terlayani gitu. Jadi ini salah satu strategi customer relationship ya, di mana kita tetap memberikan service kepada si customer dengan menentukan atau menunjuk salah satu karyawan, itu dalam bentuk personal assistant. Nah, selanjutnya adalah yang sama ya, personal assistant, tapi ini lebih khusus. Nah, ini biasanya untuk dedicate personal assistant ini, dia biasanya melakukan pendekatan yang lebih dalam. Artinya, untuk jenis customer relationship ini adalah untuk customer yang punya feedback yang cukup besar terhadap usaha kita gitu. Artinya kita menyediakan salah satu karyawan agar customer experience nanti tercipta dan memiliki feedback yang positif. Nah, ini biasanya strategi seperti ini cukup sering dilakukan di perbankan untuk nasabah-nasabah besar perorangan misal gitu. Itu biasanya menyediakan salah satu customer service ya khusus untuk si nasabah tersebut. Nah, nanti akan melakukan komunikasi lebih dalam, kira-kira kebutuhan si nasabah ini apa gitu, dan si customer service ini harus menyediakan ataupun memfasilitasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada self service ya, yaitu kita menyediakan sarana untuk membantu kebutuhan customer. Ini kalau yang sering kita lihat untuk self service ini cukup sering di pom bensin ya. Karena di pom bensin itu strategi mereka biar pelayanannya juga lebih cepat ya. Jadi itu salah satu ngebangun customer relationship juga. Selanjutnya communities ya, di mana untuk communities ini kita menjalin kerjasama dengan sebuah komunitas sehingga nanti ini menjadi sebuah ikatan yang bagus antara si perusahaan dengan komunitas, dan nanti ini sama ya tujuannya untuk menciptakan customer experience sehingga terjadi hubungan timbal balik lah antara si komunitas dengan si perusahaan. Nah, untuk yang komunitas ini yang paling sering kita lihat misal penjualan mobil gitu. Jadi misal si Mitsubishi ya kan, mereka menjalin relationship atau hubungan dengan komunitas expander misal gitu. Biasanya mereka memberikan dana gitu pada saat si komunitas ini melakukan satu event gitu. Nah, itu salah satu jenis customer relationship. Dan yang terakhir adalah co-creation ataupun kreasi bersama, itu bagaimana menciptakan nilai bersama dengan customer dengan melibatkan customer untuk menciptakan ide kreatif. Nah, untuk co-creation ini yang umum kita lihat itu seperti YouTube gitu. Gimana di YouTube ini si perusahaan itu mengajak penggunanya itu untuk sama-sama berkembang gitu. Artinya mereka saling menguntungkan lah seperti itu. Oke, selanjutnya adalah elemen revenue stream. Nah, untuk revenue stream ini itu merupakan total pendapatan lah yang dihasilkan oleh perusahaan dari customer segment yang tadi, yang sudah kita berikan solusi, kita penuhi kebutuhannya gitu dengan menawarkan produk ataupun value proposition. Nah, kita mendapatkan pendapatan dari situ. Nah, beberapa pertanyaan untuk revenue stream ini, yaitu yang pertama, untuk nilai apa pelanggan benar-benar mau membayar. Artinya, yang tadi, key point-nya adalah customer mau membayar kalau permasalahan mereka itu memperoleh solusi atau kebutuhan mereka terpenuhi. Nah, itu alasan mereka mau membayar. Kemudian, untuk apa mereka membayar saat ini? Nah, ini juga sebuah pertanyaan cukup penting, yaitu kita harus memperkirakan kira-kira produk yang kita tawarkan itu meskipun mungkin mereka punya permasalahan gitu ataupun kebutuhan gitu, dan kita memberikan solusi ataupun menjawab kebutuhannya atau memenuhi kebutuhannya, nah belum tentu juga mereka mau membayarnya saat ini. Oleh karena itu time-nya juga harus benar gitu, harus tepat lah seperti itu.
sehingga penentuan waktu produksinya juga harus diukur gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mereka saat ini membayar. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan ya, apakah mungkin pembayarannya bisa kita lakukan, misal mereka membeli produk kita, kemudian pembayarannya bisa dilakukan bertahap gitu. Setiap bulan, mungkin jangka waktunya berapa tahun. Kemudian, pertanyaan saya bagaimana cara mereka membayar, ini juga cukup penting, artinya kita harus melakukan sebuah ide atau inovasi agar nanti pembayarannya itu bisa dilakukan lebih mudah gitu. Atau bisa melakukan pembayarannya bekerjasama dengan bank. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana atau berapa kontribusi setiap arus pendapatan dari masing-masing segmen. Artinya dari setiap komponennya itu memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Sehingga nanti ini juga harus kita lihat, misal kalau ada kontribusinya cukup kecil dan ada kontribusi yang cukup besar, gitu. Artinya kita bisa fokus ke revenue stream atau pendapatan yang kontribusinya lebih besar. Untuk key point dari revenue stream ini adalah bagaimana perusahaan menghasilkan uang dari setiap customer segment. Adalah key point-nya. Kemudian revenue stream ini merupakan sebuah model bisnis yang memiliki dua jenis yang berbeda, yaitu revenue transaksi yang dihasilkan dari satu kali pembayaran oleh customer dan revenue ataupun pendapatan yang berulang. Nah, beberapa cara untuk menghasilkan revenue stream itu bisa berupa added value, kemudian user fee, lending atau renting atau leasing, kemudian subscription fees, kemudian licensing, kemudian broker fees, kemudian advertising. Nah, ini adalah salah satu komponen, beberapa komponen dari revenue stream. Nah, saya akan menjelaskan poin-poin ini. Yaitu yang pertama adalah asset sales, yaitu penjualan hak kepemilikan atas produk fisik gitu. Jadi kita menjual sebuah produk, kemudian kita memperoleh pendapatan dari penjualan tersebut. Kemudian ada juga biaya berlangganan atau subscription fees. Nah, ini biasanya untuk TV-TV berlangganan ya, seperti Netflix, kemudian Indovision gitu. Nah, kemudian ada lending, renting, dan leasing. Nah, ini biasanya terkait meminjamkan satu produk atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan. Gitu. Nah, kita memperoleh pendapatan itu dari menawarkan sebuah pinjaman lah, seperti itu. Kemudian ada license ya atau perizinan, di mana license ini adalah pendapatan yang kita peroleh dengan memberikan izin kepada customer untuk menggunakan produk kita yang sudah mempunyai hak paten. Itu do license. Kemudian ada brokerage fees, ini biasanya untuk perusahaan sekuritas ya. Jadi mereka memperoleh pendapatan dari layanan atau perantaraan ataupun transaksi antara dua pihak. Jadi untuk brokerage fees seperti itu ya. Kemudian advertising. Nah, untuk advertising ini atau biaya iklan ini itu ya cukup umum ya, di mana pendapatan kita itu dari biaya iklan dari suatu produk ataupun layanan tertentu ya, yang memperoleh pendapatan dari situ. Kemudian untuk mekanisme harga ini sendiri, kita bisa melakukan beberapa perkiraan untuk menentukan harganya, yaitu yang pertama di sini adalah harga yang tetap ya. Harga tetap ini yaitu price pricing itu harga yang tetap untuk sebuah produk ataupun layanan untuk proporsi nilai yang kita peroleh gitu. Jadi ini biasanya kita sudah mempunyai daftar harga untuk beberapa fitur produk yang kita tawarkan. Kemudian ada produk fiturnya, yaitu harga tergantung pada jumlah ataupun kualitas
dari value proposition yang kita tawarkan. Kemudian ada customer segment, yaitu harga tergantung pada jenis dan karakteristik customer segmen kita gitu. Jadi setiap customer segmen itu kita bisa tentukan kira-kira kita bisa menawarkan menetapkan harga itu berdasarkan kemampuan si customer tersebut untuk membayar. Oke, selanjutnya kita ke volume dependent ya, di mana harga itu sebagai fungsi dari kuantitas yang dibeli. Nah, sedangkan untuk yang harga dinamis ya, yang tidak tetap, itu mungkin contohnya seperti negosiasi, yaitu harga dinegosiasikan antara dua atau lebih mitra. Jadi terjadi tawar-menawar ya, tergantung pada kekuatan negosiasi yang terjadi. Kemudian yield management. Nah, untuk yield management ini itu harga tergantung pada persediaan dan waktu pembelian. Nah, ini biasanya digunakan untuk sumber daya yang mudah rusak ya, seperti kamar hotel ataupun kursi maskapai. Kemudian ada real time market ya. Untuk kondisi ini harga dibentuk secara dinamis berdasarkan penawaran dan permintaan. Dan terakhir lelang, yaitu harga ditentukan oleh hasil dari penawaran yang kompetitif. Itu adalah mekanisme pembentukan harga. Kemudian kita lanjut ke key resource untuk elemen selanjutnya. Untuk key resource ini menjelaskan kira-kira aset yang paling penting yang diperlukan untuk membuat model bisnis berfungsi itu apa. Itu adalah key point dari key resource. Sehingga kita perlu menjawab beberapa pertanyaan yang muncul, yaitu sumber daya utama apa yang dibutuhkan oleh proposisi nilai tadi, ataupun value proposition. Kemudian, apa saluran distribusi yang digunakan. Kemudian, bagaimana customer relationship yang dibutuhkan. Kemudian, pendapatannya seperti apa. Nah, itu nanti di key resource untuk dijawab. Nah, oleh karena itu, untuk key resource ini mendeskripsikan aset atau sumber daya yang paling penting yang diperlukan untuk membuat sebuah bisnis model berjalan. Nah, sumber daya ini memungkinkan perusahaan untuk membuat ataupun menawarkan value proposition, bagaimana menggapai pasar melalui channel ya tadi, kemudian memaintain hubungan dengan customer segment, yaitu yang tadi, customer relationship, dan bagaimana mendapatkan keuntungan, yaitu revenue stream. Jadi kombinasi dari ke-5 elemen yang sudah ada sebelum. Jadi bagaimana tadi untuk key resource ini mendukung value proposition ini, kemudian ini bisa tersampaikan ke customer melalui channel dan membentuk hubungan yang bagus dengan si customer melalui customer relationship, dan bagaimana sistem ini bisa memperoleh pendapatan, yaitu revenue stream. Jadi hubungannya seperti itu. Oke, untuk key point dari key resource ini, yaitu apa aset terpenting yang dibutuhkan untuk membuat model bisnis ini berfungsi. Oke, kemudian di sini ada beberapa contoh dari key resource, itu seperti mesin, bangunan, brand, hak paten ataupun hak cipta, human resource, investor, dan yang lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, untuk setiap bisnis model akan memerlukan key resource yang berbeda. Key resource dapat berbentuk fisikal, finansial, intelektual, ataupun human resource. Untuk key resource ini dapat memiliki tradisional perusahaan untuk ataupun didapatkan dari partner. Kurang lebih itu untuk key resource. Kita lanjut ke key activities. Key activities ini kurang lebih sama dengan key resource, tetapi ini lebih ke aktivitas yang dilakukan. Kurang lebih sama ya. Jawab pertanyaan yang muncul juga yang harus kita jawab juga hampir sama dengan key resource, yaitu aktivitas utama apa yang dibutuhkan oleh value proposition tadi. Kemudian bagaimana
jalur distribusinya itu aktivitas apa untuk mendukung jalur distribusi tadi. Kemudian bagaimana ataupun aktivitas apa yang dibutuhkan untuk menjalin hubungan ataupun customer relationship dengan si nasabah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana dengan arus pendapatannya. Nah, ini kurang lebih sama, kalau yang ini tadi untuk resource ada sumber daya alamnya ataupun SDM-nya, kemudian di sini adalah aktivitasnya gitu. Jadi untuk aktivitas ini mendeskripsikan hal-hal penting atau aktivitas yang harus dilakukan oleh perusahaan agar bisnis model ini berjalan. Nah, key activities dapat dikategorikan menjadi production, problem solving, dan platform ataupun network. Nah, karena itu untuk key activity ini, key point-nya adalah apa hal terpenting ataupun aktivitas utama yang harus dilakukan perusahaan agar bisnis model ini berjalan. Nah, tadi kan untuk key resource itu resource ataupun sumber daya yang harus dilakukan atau dibutuhkan agar perusahaan itu bisa berfungsi atau berjalan. Oke, saya akan menjelaskan untuk ketiga key activities itu, yaitu yang pertama ada aktivitas produksi ya, kemudian problem solving. Nah, ini yang cukup sering juga ya, gimana ini yang harus rutin dilakukan gitu. Hal-hal seperti ini biasanya harus diciptakan agar nanti produk yang kita ataupun model bisnis itu bisa berjalan dengan baik gitu. Kemudian ada platform ataupun jaringan itu biasanya untuk pengembangan data ataupun database kita. Nah, itu di key activity. Itu artinya kalau kita menciptakan satu produk, kita harus melakukan riset dan development agar nanti produk ini bisa berfungsi dengan baik, sehingga aktivitas perusahaan kita itu bisa berjalan dengan baik. Nah, contoh dari key activities adalah perusahaan konsultan memiliki problem solving sebagai key activities-nya. Sedangkan untuk manufaktur, itu biasanya supply chain management adalah salah satu key activities. Jadi masing-masing setiap perusahaan ataupun jenis usaha itu memiliki key activities yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya kita ke key partnership. Nah, key partnership ini ada menggambarkan ya, jaringan pemasok dengan mitra yang membuat model bisnis ini bisa berfungsi gitu. Kemudian pertanyaan mungkin harus kita jawab pada elemen ini adalah siapa mitra utama kita. Kemudian siapa pemasok utama kita. Jadi kalau kita misal produksi gitu kan, artinya kita membutuhkan bahan baku. Nah, kita bisa mencari partner kita untuk menyediakan bahan baku tersebut. Atau kita terkait pembayaran. Gitu. Terkait pembayaran artinya kita bisa bekerja sama dengan perbankan agar nanti pembayarannya itu bisa dilakukan dengan non tunai. Gitu. Nah, itu masuk dalam key partnership. Nah, kemudian sumber daya utama mana yang kita peroleh dari mitra? Ini sudah ada tadi saya jelaskan. Kemudian aktivitas utama apa yang dilakukan oleh mitra? Ini juga perlu kita ketahui. Kemudian untuk key point-nya adalah siapa mitra ataupun pemasok utama yang dibutuhkan untuk membuat model bisnis ini berfungsi. Nah, untuk key partners ini mendeskripsikan jaringan antara supplier dan partner yang membuat sebuah bisnis model ini bisa berjalan. Nah, biasanya perusahaan membentuk relasi dengan partner untuk banyak alasan, tentu gitu kan. Seperti mungkin tadi agar bahan pasokannya itu bisa terpenuhi. Jadi ini cukup penting juga biar nanti usahanya itu bisa berjalan. Nah, itu harus sudah direncanakan di sebuah bisnis model tentunya. Nah, partnership ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama strategi alliance antara dua perusahaan yang bukan kompetitor, yaitu bagaimana menjalin kerjasama antara dua perusahaan yang tidak ada hubungan kompetitor lah istilahnya seperti itu. Artinya produk mereka berbeda. Kemudian bisa dalam bentuk cooperation, yaitu strategi partnership antara kompetitor. Nah, biasanya kita menjalin kerjasama itu agar nanti penjualan produk kita itu bisa
apa namanya, mengalami peningkatan meskipun kita sebenarnya kompetitor gitu. Jadi nanti untuk pembagian pendapatannya itu bisa dengan sharing profit. Itu disebut dengan cooperation. Nah, selain itu ada juga dengan sistem joint ventures. Itu kita membangun bisnis baru dengan apa namanya? Dia memberikan kita modal untuk menjalankan usaha. Jadi itu biasanya dalam bentuk joint venture atau istilahnya pemodal lah. Untuk jenis partnership lainnya itu antara buyer dan supplier, itu agar menjamin supply kita itu terus apa namanya terpenuhi dan tentu dengan secara kualitas juga harus terjaga gitu. Kemudian di sini ada apa namanya motivasi untuk key partnership yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama optimization on economy of scale, kemudian reduction of risk and uncertainty, kemudian acquisitions of particular resource and activities. Nah, di sini saya akan menjelaskan kalau untuk optimalisasi dan skala ekonomi ini, yaitu hubungan pembeli dengan pemasok, mengoptimalkan SDM dan aktivitasnya. Nah, baik lagi tadi untuk skala ekonomi itu, bagaimana kita apa namanya mempertimbangkan ya, ada permintaan yang meningkat gitu. Artinya dengan adanya peningkatan ini jumlah produksi ini artinya kita membutuhkan bahan baku yang lebih banyak. Nah, ini biasanya kita melakukan kerjasama dengan partner kita. Kira-kira kalau kita membeli bahan baku ini dalam jumlah yang lebih besar, berapa apa namanya diskon yang kita peroleh? Itu biasanya di economy of scale-nya. Kemudian di sini ada pengurangan risiko, yaitu dan ketidakpastian, yaitu kemitraan dapat mengurangi risiko dalam lingkungan yang kompetitif, sehingga membantu kita lah gitu. Sehingga nanti biasanya ini seperti yang tadi di bank itu ya, di mana pembayaran yang tadinya tunai gitu, kemudian kita bekerja sama dengan bank, biar nanti difasilitasi misal mesin edisi sehingga pembayarannya jadi non tunai. Jadi itu bisa mengurangi risiko. Kemudian yang ketiga dalam bentuk akuisisi sumber daya dan aktivitas tertentu. Ini biasanya apa namanya ada perusahaan yang cukup bisa mendukung bisnis kita ini, kemudian kita melakukan akuisisi aktivitas sumber daya yang ada. Jadi seperti apa namanya kita jadikan mereka jadi anak usaha kita sebagai supplier kita gitu. Kemudian itu untuk key partnership-nya. Selanjutnya kita ke elemen yang terakhir yaitu cost structure. Nah, untuk cost structure ini menjelaskan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan bisnis model. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab adalah apa biaya terpenting yang melekat dalam bisnis model kita? Kemudian, sumber daya utama mana yang lebih mahal gitu kan? Ini yang harus kita perhatikan juga gitu. Artinya kita harus memperhitungkan sumber daya yang lebih murah atau lebih efisien. Kemudian itu aktivitas utama apa yang dilakukan oleh aktivitas utama mana yang lebih mahal tadi. Artinya kita harus memperhatikan dari segi biaya. Nah, untuk key point-nya adalah untuk cost structure ini yaitu berapa biaya untuk mengoperasikan bisnis model kita. Oke. Kemudian untuk cost structure ini biasanya mendeskripsikan semua biaya yang muncul untuk menjalankan sebuah usaha ataupun sebuah bisnis. Nah, biaya akan muncul ketika perusahaan membuat ataupun mendeliver sebuah value, kemudian melakukan maintenance ataupun tadi terkait masalah customer relationship, dan ini semua harus dihitung. Gitu. Nah, biaya-biaya tersebut akan mudah diidentifikasi setelah mendefinisikan key resource, key activities, dan key partnership. Jadi dia posisinya di atas ya. Kemudian, secara garis besar, perusahaan dapat memilih apakah ingin menjadi cost driver ataupun mengutamakan penekanan di biaya, atau sebagai value driven, yaitu mengutamakan keunggulan produk.
Nah, sedangkan untuk cost structure ini dapat memiliki beberapa karakteristik seperti jenis biayanya adalah ada biaya tetap, biaya variabel, kemudian ekonomi of scale. Oke, ini harus dipertimbangkan. Jadi tinggal pemilihan aja sih kira-kira mereka kategorinya di mana. Apakah mengutamakan di efisiensi biaya atau mengutamakan di keunggulan produk. Itu nanti bisa pertimbangannya kira-kira mana yang lebih dibutuhkan untuk saat ini. Oke, baik, itu untuk bisnis model Kampas, mudah-mudahan cukup jelas. Sekian untuk penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.